Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meli Rendra. Iya. Di isu paling 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 top ya di seminggu-seminggu ini adalah tentang keterlibatan ASN atau alat negara ya dalam berbagai kampanye-kampanye yang terutama disuarakan oleh teman-teman PDIP ya, terutama mencangkut alat-alat peraga PSI misalnya, atau juga sebuah tim-tim pemenangan untuk eh, eh, capres cawapres tertentu yang dilakukan oleh alat negara, Bung Firdaus. Tentunya kita nggak bisa bicara alat negara, nanti kita akan kena delik ya. Nah, kita hanya berbicara tentang norma bahwa sebuah pemilu harus dilaksanakan oleh alat negara, dan alat negara tentunya penyelenggara dalam hal ini, dalam pemilu ini, dan kita berharap netralitasnya, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meli. Jadi kalau kita lihat pasca penetapan pasangan capres-cawapres oleh KPU, gitu ya, dan sebelumnya juga kita lihat bagaimana seorang putra Presiden Joko Widodo, Gibran, gitu ya, Gibran Rakabuming menjadi bagian dari kontestasi berpasangan dengan Prabowo, dan kemudian ini juga menimbulkan perdebatan oleh publik. Dan terakhir kita lihat ada perdebatan terkait dengan, ya tentu publik merasa, sebagian publik melihat bahwa dengan terlibatnya putra Jokowi di sana sebagai bagian dari pasangan yang ikut bermain dalam kontestasi Pilpres 2024, dan sementara bapaknya sendiri Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden, apakah juga pemerintah dalam ini presiden dan aparatus yang ada di sekelilingnya bisa menjaga netralitas, Bung Meldi? Orang melihat dalam kondisi di mana kekuasaan itu masih di tangan, bisa jadi ada indikasi, ada benturan kepentingan, ada secara sengaja tidak sengaja gitu ya, bahwa aparat negara atau ASN, termasuk kementerian lembaga atau aparat yang lain, itu secara tidak langsung bisa jadi berpihak atau memiliki privilege apa namanya kecenderungan pada pasangan tertentu begitu. Dan sinyalemen ini diperkuat dengan munculnya beberapa indikasi-indikasi yang boleh sebagian kontestasi pemilu 2024 itu sebagai sebuah persoalan. Misal diantaranya pencabutan alat-alat peraga pasangan dari kandidat yang lain, atau ada juga bagaimana semacam booming atau serbuan alat peraga yang lain begitu ya, yang diduga melibatkan juga aparat negara begitu. Nah, pertanyaan kita, kalau kita ingin menjalankan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, penuh integritas, maka penyelenggara negara, alat negara, termasuk apa namanya aparat pemerintahan, gitu ya, harus bisa memposisikan dirinya berada pada posisi di tengah-tengah, tidak memihak pada satu pasangan atau kontestasi tertentu, Bung Meldi. Dan menurut saya, gitu, dan menurut kita, gitu, hal ini menjadi tantangan. Bisakah, gitu, ya, untuk pemilu presiden 2024 nanti, di mana salah satu calon wakil presiden adalah Gibran Raka Buming Raka, putra dari seorang Joko Widodo yang Presiden Republik Indonesia, bisa menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024 nanti, Bung. Itu yang bisa apa ya, yang bisa kita jadikan catatan, dan kita akan lanjut bahas lebih dalam lagi, Bung Meldi. Ya, tapi juga ada persoalan, Bung Firdaus. Setiap ada pelaporan-pelaporan dari tim-tim tertentu, atau dari partai tertentu, atau dari kaum civil society gitu ya. Terjadi juga pelaporan balik, Bung Firdaus, ini yang mencemaskan kita. Jadi dianggap mencemar nama baik segala macam, sehingga ini saling mengunci untuk pelaporan-pelaporan masalah netralitas ini. Saya kira laporan-laporan netralitas ini diterima begitu saja, jangan alat negara melapor balik gitu, Bung Firdaus. Ini akan menghambat keterbukaan dalam demokrasi kita. Iya, betul. Di satu sisi kita melihat ada seperangkat instrumen atau aturan yang mewajibkan netralitas dari aparat negara, ya, terutama ASN ataupun juga aparat penegak hukum seperti kepolisian atau aparat penegak hukum yang lain, tentara dan segala macam. Tetapi dalam realitanya, gitu, untuk membuktikan bahwa netralitas itu terjadi agak sulit begitu. Dan kadang-kala ketika publik menemukan indikasi-indikasi benturan kepentingan atau pelanggaran terkait netralitas tersebut, gitu ya, kemudian melaporkan kepada aparat, terutama Bawaslu. Kalau kita bicara pelanggaran pemilu, kita bicara kepada Bawaslu, Bung Meli, gitu ya. Apakah juga Bawaslu bisa menegakkan aturan secara baik dan benar atau tidak, tanpa melihat asal-usul atau siapa yang dibalik yang dilaporkan. Gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah kendala tertentu. Dan yang paling ditakutkan, terutama yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini muncul berkali-kali, Bung Meldi, publik yang melaporkan, menyampaikan keluh kesahnya kepada, terutama yang lewat media sosial, media yang bisa diakses langsung oleh masyarakat misalnya,
itu kadang-kadang dihantui oleh rasa takut balik apa ya, semacam serangan balik, melanggar undang-undang ITE, melanggar undang-undang apa namanya kehormatan pejabat publik dan seterusnya gitu. Dan ini yang menjadi bumerang begitu ya. Bisakah pemilu 2024 dijaga aspek dari netralitasnya, integritasnya, kejujurannya, keadilannya begitu. Sementara kuliner kekuasaan begitu kuat, itu yang dirasakan oleh publik. Nah, di sisi lain gitu ya, ketika aparat diminta bisa menetapkan netralitasnya, independensinya sebagai penyelenggara negara berdiri pada semua kaki, kita menemukan benturan-benturan yang dalam konteks tertentu itu bisa membuat publik mengurungkan partisipasinya dalam rangka misalnya menyuarakan teman-teman penyimpangan atau teman-teman pelanggaran, Bu Meldi. Yang mengerikan dalam demokrasi kita nih di babak berikutnya di pemilu nih, Bung Firdaus, adalah self censorship. Orang takut melaporkan kasus-kasus di lapangan, Bung Firdaus, karena akibat di apa alat-alat negara juga melakukan suasana yang mencekam gitu. Jadi dibikin ketakutan-ketakutan tertentu yang membuat rakyat biasa tidak leluasa melaporkan itu, padahal itu kejadiannya selalu di daerah-daerah yang terpencil atau terjadi di sebuah komunitas rakyat-rakyat biasa yang tidak di backup oleh orang-orang tertentu atau elit-elit tertentu, sehingga ini memacetkan orang untuk melaporkan apa kejadian yang sebenarnya, Bung Firdaus. Iya, betul. Nah, itu kalau kejadiannya di daerah terpencil, Bung Budi. Yang kita lihat dalam beberapa kasus terakhir kan di daerah-daerah kota besar, di daerah di mana mata semua publik itu tertuju, Bung Meldi, di mana masyarakat sipilnya cukup kuat, di mana media atau apa kekuatan keempat itu cukup hadir di sana, tetapi juga kita menemukan kendala-kendala gitu ya. Nah, sekarang bisakah penyelenggara pemilu mulai dari KPU-nya, pengawasnya, Bawaslu, kemudian aparatnya, termasuk kepolisian, tentara, atau aparat yang lain termasuk ASN-nya, bisa menjamin dan memberikan kepastian bahwa pemilu 2024, baik itu pemilu presiden atau pemilu legislatif, itu bisa berjalan secara netral, secara jujur, adil, tanpa intimidasi, tanpa mempengaruhi begitu ya, bahkan menggunakan kekuatan-kekuatan atau instrumen atau sesuatu yang berasal dari negara, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat sampai saat ini, baik itu KPU, Bawaslu belum mengeluarkan statement yang cukup kuat, gitu ya. Apalagi kalau terakhir kita dengar RDP ya dengan kepolisian kemarin begitu, di mana salah satu yang menjadi pertanyaan politisi adalah terkait dengan netralitas dari aparat penegak hukum, begitu. Yang kita lihat adalah semacam tantangan balik yang ditanya adalah coba buktikan siapa yang mengkondisikan tersebut, di mana unitnya. Dan menurut saya ini salah satu bentuk gertakan yang tidak sehat buat masyarakat sipil. Jadi orang yang coba memberikan warning itu diberikan skakmat, diberikan diberikan semacam teguran keras sehingga keinginannya untuk melanjutkan melakukan sesuatu itu menjadi tidak muncul, Bung Meldi. Itu yang tadi di awal Bung Meldi katakan sebagai sebuah indikasi yang menurut saya menjadi sangat mengkhawatirkan begitu. Betulkah kita bisa mendapatkan pemilu 2024 jujur, adil, penuh dengan netralitas, di mana semua kontestasi itu memiliki lapang bermain yang adil, yang jujur, tanpa intimidasi, tanpa ketakutan begitu. Itu yang masih kita tunggu sebenarnya, Bung Adi. Suasana yang intimidatif ini yang sebenarnya membahayakan, Bung Firdaus. Jadi misalnya sebuah alat negara yang warawiri di tempat tertentu ya, yang terus melakukan patroli, itu memberikan suasana intimidatif. Walaupun dia tidak mengintimidasi, tapi itu intimidasi. Dia mendatangkan kantor-kantor partai atau kunjungan-kunjungan yang dia sebenarnya tidak ada niat dia yang jelas untuk kunjungan, tapi dia keliling-keliling. Ini bikin suasana pemilu kita ini sangat intimidatif. Saya kira alat-alat negara, termasuk juga ASN, mengurangi melakukan hal-hal tersebut, karena itu mengakibatkan masyarakat pasif, masyarakat tidak memberikan feedback apa-apa untuk pemilu yang netral ini, dan ini akan membahayakan demokrasi. Iya, betul gitu. Itu yang kita rasakan kemarin beberapa sinyalemen, terutama dalam yang disampaikan dalam anggota partai politik begitu. Nah, menurut saya kunci utamanya adalah bagaimana ujung pemimpinan eksekutif dalam presiden menegaskan kembali netralitasnya, Bung Meldi. Pesan terakhir yang ditangkap oleh publik adalah presiden akan melakukan cawe-cawe untuk pemilu 2024 begitu. Dan kita tidak melihat bagaimana semacam komitmen yang tulus, yang kuat begitu ya, dan mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum atau ASN-nya agar menjaga netralitas pemilu 2024 ini, terutama dari sisi alat negara, pemerintahan, kementerian, lembaga, atau terutama aparat penegak hukumnya begitu ya.
Nah, kalau presiden tidak mau menegaskan bahwa mereka harus berada posisi di tengah pada posisi yang netral, maka bisa jadi memang ada kendala dalam menegakkan netralitas ini gitu. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan mendapatkan pemilu yang di mana dalam sisi demokratisnya akan turun, dalam sisi integritas penyelenggaranya akan turun, Bung Meldi. Dan kalau ini sudah terjadi, kita akan mendapatkan siapapun nanti akan terpilih, tidak akan mendapatkan legitimasi yang utuh, legitimasi yang secara moral dan etik itu benar-benar kuat, Bung Meldi. Nah, apakah ini akan kita dapatkan? Apakah ini yang kita tunggu, Bung Meldi? Saya pikir tidak, begitu ya. Bangsa Indonesia tidak ingin demokrasinya setback ke belakang, kita mundur jauh begitu sebelum reformasi 98 gitu. Dan harapannya untuk pemilu 2024 kita mendapatkan kualitas demokrasi yang semakin baik, yang semakin sehat, yang semakin mengedepankan nilai etik dan prinsip moral, Bung. Ya, kemudian juga ada apa terma-terma masif sistematis ini, Bung Firdaus. Ini terma-terma yang kadang-kadang sumir ya. Jadi kadang-kadang laporannya mungkin chatter atau tersebar gitu dan sulit kita menggali apakah itu dia masif sistematis ya, sistemik gitu ya. Ini kadang-kadang seharusnya alat-alat bantu teknologi bisa membuat sebuah hal-hal tertentu ya, sebuah kaitan algoritma tertentu bahwa itu bisa masif dan sistemik gitu ya. Nggak hanya bisa hanya pendapat dari Bawaslu atau pendapat nanti dalam persidangan MK gitu ya. Kita ini juga harus butuh teknologi baru menganggap kalau sebuah peristiwa ini walaupun dia berbeda-beda daerah gitu dan ternyata tuh ada jalinannya secara teknologi bisa dibuktikan, itu kita bisa masuk ke masif sistemik, Bung Firdaus, karena alat itu yang bisa membuktikan bahwa itu terbukti dia melakukan hal-hal kecurangan apa tidak, Bung Firdaus. Iya, dan saya yakin inisiatif seperti kawal pemilu pada waktu pemilu 2014 atau 2019 ya, yang berangkat dari masyarakat sipil untuk melihat, memastikan bahwa pemilu ini berjalan secara baik, secara benar, termasuk nanti untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan temuan intimidasi atau kecurangan itu akan muncul, Bung Yadi. Tapi dengan catatan gitu ya, bahwa instrumen negara, Kementerian Informasi atau alat yang mengelola media informasi teknologi publik itu juga bisa meletakkan posisinya secara netral di sana. Tapi kalau itu tidak terjadi, bisa jadi kita tidak akan menemukan inisiasi-inisiasi publik yang akan menjamin integritas pemilu gitu. Dan sekali lagi kuncinya, Bung Meldi, memang di penyelenggara pemilu dan aparat pengawasnya, aparat penjaganya, baik itu KPU, Bawaslu, ataupun aparat penegak hukumnya, terutama kepolisian dan tentara, Bung Meldi, termasuk juga aparat intelijen gitu. Nah, kalau aparat-aparat ini sudah bisa meletakkan posisinya pada posisi yang benar, berdiri pada semua kaki, pada seluruh bangsa Indonesia, tidak pada satu pasangan tertentu, maka kita bisa berharap kita akan mendapatkan pemilu yang lebih baik, lebih berkualitas, dan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi moral, etika, dan juga kepemimpinannya, Bung Meldi. Oke, terima kasih Bung Firdaus. Oke, Bung Meldi, terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.